Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah embriologi dan histologi, khususnya di jaringan otot, di mana jaringan otot ini adalah satu dari keempat jaringan terbesar dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tujuan pembelajaran kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan otot, kemudian menjelaskan tentang ciri-ciri dari sel otot itu, kemudian melihat morfologi dari jaringan otot. Jadi diharapkan nanti mahasiswa harus mengetahui ketiga hal ini. Nanti ketika ujian ataupun di masyarakat itu bisa mengaplikasikannya. Jika kita melihat dari skema otot di dalam tubuh makhluk hidup, itu otot dibagi menjadi dua bagian. Kalau dulu kita mengenal bahwa otot dibagi menjadi tiga. Otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Nah, kalau saat ini secara histologi atau secara mikroskopis, otot itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu otot yang bergaris dan juga otot yang halus, artinya dia tidak memiliki garis. Otot bergaris ini itu akan terbagi menjadi dua, otot rangka dan juga otot jantung. Otot rangka dibagi menjadi tiga, tipe 1, tipe 2A, dan juga tipe 2B. Sedangkan otot jantung sendiri itu akan terbagi menjadi tiga juga, yaitu standar cardiac muscle atau otot jantungnya standar, kemudian cardiac conducting cell atau sel otot jantung yang berfungsi sebagai penghubung, dan juga myocardial endocrine cell, yaitu sel dalam otot jantung yang berfungsi sebagai penghasil hormon endokrin sendiri. Kemudian ada juga otot halus atau biasa kita sebut dengan otot polos. Ini dibagi menjadi dua, yaitu unitary smooth muscle yang berdiri sendiri dan juga multi-unit smooth muscle yang berkelompok secara histologinya. Kemudian kita mengenal terlebih dahulu tentang sistem. Sistem otot ini itu merupakan bagian dari alat tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, di mana proses pergerakannya bisa dengan cara kontraksi, yaitu ototnya memendek, dan kemudian dia merelaksasikan kembali, yaitu kembali ke bentuk semula. Jadi ukurannya dia kembali ke semula, tidak ada namanya otot itu memanjang, melebihi dari ukurannya. Karena kalau dia melebihi dari ukurannya, dikhawatirkan bahwa otot itu bisa sobek atau bisa rusak. Jadi kalau Anda melihat ada kasus ototnya sobek, itu terjadi karena ketika dia sudah selesai relaksasi, terus dipaksakan untuk memanjang. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mendengar adanya otot yang sobek. Kemudian kita melihat terlebih dahulu tentang fungsi otot, di mana otot ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi volunter dan juga fungsi yang involunter. Kita akan bahas tentang fungsi volunter terlebih dahulu. Fungsi volunter ini merupakan fungsi otot yang bergerak dengan mengikuti sadar. Jadi kalau kita menggerakkan otot dalam tubuh kita dengan sadar, itulah fungsi dari volunter. Gerak volunter ini dilakukan oleh otot rangka, di mana fungsi otot rangka salah satunya adalah mempertahankan posisi. Kita bisa duduk, kita bisa berdiri, itu adanya otot rangka yang berfungsi di sana. Karena tanpa ada otot rangka, kita nggak akan mungkin bisa duduk, tidak mungkin bisa berdiri. Selanjutnya, fungsi lainnya adalah menggerakkan tubuh. Seperti kita menggerakkan anggota tubuh, kita memegang benda, kemudian bernafas dengan pernafasan perut, kemudian menelan makanan, lidah dan bibir juga bisa untuk menelan makanan dan vokalisasi, bersuara dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari otot rangka. Kita sadar. Kemudian ada juga fungsi yang involunter. Fungsi yang involunter ini adalah fungsi yang tidak sadar ketika kita menggerakkannya, seperti yang dilakukan oleh otot polos dan juga otot jantung. Fungsi involunter ini itu terbagi menjadi tiga fungsi, sebagai propulsi, sebagai ekspulsi, dan juga sebagai regulasi. Yang propulsi terlebih dahulu. Jadi propulsi itu artinya dorongan. Substansi yang ada di dalam saluran kita itu pada umumnya dibantu dengan otot untuk terdorong, baik itu keluar atau ke dalam. Seperti makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan, darah yang berjalan di sepanjang pembuluh darah,
atau sel telur yang berjalan di saluran oviduct, ataupun sperma yang berjalan di sepanjang sel mani. Nah, itu adalah fungsi dari otot yang membantu dia mengeluarkan atau bahkan masukkan. Fungsi sebagai propulsi, dia ikut didorong. Yang kedua, ekspulsi, pengeluaran. Nah, substansi yang ada di dalam kantung itu disimpan sementara terlebih dahulu dalam tubuh, kemudian dia dibantu didorong dengan otot seperti cairan empedu, urin, kemudian feses itu dibantu didorong oleh otot. Nah, ada juga fungsi regulasi, yaitu mengatur, di mana fungsi pengaturan ini adalah pengaturan saluran. Di dalam tubuh kita ada saluran-saluran seperti pembuluh darah. Itu pembuluh darah bisa membesar mengecil. Ada arteri, arteriol, kapiler, dan sebagainya. Besar kecilnya si pembuluh darah itu dipengaruhi oleh otot. Sehingga dia tahu kapan memasukkan banyak darah atau sedikit dan sebagainya. Kapan tekanan itu harus diperbesar, diperkecil, dia tahu dengan teknik mengatur si diameternya. Ada juga mengatur besar kecilnya bronchioles pulmo, itu yang ada di paru-paru. Ya, itu ada pembuluh yang ada dalam paru-paru, dia atur besar kecilnya. Kapan harus dibanyakan darahnya, sedikit, dan sebagainya. Kemudian ada juga regulasi yang berfungsi mengatur diameter lubang. Kalau tadi saluran, kalau ini lubang. Seperti pupil. Pupil mata itu membesar, mengecil, itu dipengaruhi oleh otot. Kalau kita melihat cahaya terang, maka pupilnya mengecil, itu dipengaruhi oleh otot. Nah, ada juga yang namanya pilorus lambung. Lubang yang masuk atau keluar dalam lambung itu ada diameternya, ada lubangnya, itu diatur juga oleh otot. Ada juga rektum. Anus itu diameternya itu diatur oleh otot juga. Kemudian kita bahas terlebih dahulu tentang skeletal muscle atau otot rangka. Jadi ketika kita tahu fungsinya ada volunteer dan involunteer, maka kita akan masuk ke dalam pembagian otot tadi. Nanti Anda bisa lihat mana yang berfungsi sebagai volunteer, mana yang involunteer. Kenapa disebut volunteer? Kenapa disebut dengan involunteer? Kita akan bahas otot rangka terlebih dahulu. Otot rangka bentuknya seperti ini. Kita melihat ada tulang di sini. Kemudian kita melihat ada tendon, yaitu bagian dari otot yang menempel ke tulang. Kemudian kita melihat ada lapisan terluar yang disebut dengan epimysium. Nanti dalam epimysium itu akan ada lapisan di dalamnya yang disebut dengan permysium. Nanti ada vasikel, sekelompok otot yang dilapisi oleh suatu lapisan yang disebut dengan permysium. Jadi permysium nanti isinya ada kelompok serat otot. Nanti setiap serat otot itu dilapisi oleh endomysium. Saya ulang lagi, ada serat otot, itu dilapisi oleh endomysium, dikelompokkan, dibungkus oleh namanya permysium, dan kelompok permysium itu dibungkus kembali oleh namanya epimysium. Kalau kita lihat tadi dari gambar anatominya, kemudian kita masuk ke dalam gambar mikroskopis. Otot rangka ini adalah suatu otot yang memiliki banyak sekali serabutnya. Kemudian inti terletak di bagian pinggir. Hati-hati ya, ngelihat dari pinggir tuh bisa melihat di depan dan lihat dari samping. Gak bisa lihat hanya dari satu sisi. Karena kalau kita lihat dari satu sisi bisa saja itu hanya terlihat di tengah, seolah terlihat di tengah. Padahal sebenarnya di posisi di pinggir. Kemudian terlihat garis gelap terang yang sangat jelas. Kemudian panjang otot rangka ini bervariasi 1-40 mm, tebalnya adalah 10-100 mikron. Dan setiap serabut otot ini dilapisi oleh sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat myofibril, yaitu elemen yang dapat berkontraksi, sehingga dia bisa bergerak. Kemudian serabut otot ini yang masing-masing dilapisi sarkolema, berkelompok membentuk 15-30 serabut otot yang dilapisi oleh fasciculus. Ya, tadi kita lihat gambarnya fasciculus kelompok serabut tadi yang dibungkus dan sebagainya. Masing-masing fasciculus ini dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut dengan permysium. Kemudian jaringan ikat yang meliputi serabut otot rangka disebut dengan endomysium.
Masing-masing endomysium dilapisi oleh epimysium. Maka dalam otot rangka terdapat mioglobin, yaitu pigmen yang disebut mioglobin. Jadi otot rangka kenapa terlihat warna merah? Itu ada pigmen yang kita sebut dengan mioglobin. Berikut juga gambaran dari anatomi otot rangka. Tadi ya sudah disebut dengan sarkolema. Seperti apa sih sarkolema? Dikhawatirkan Anda nanti salah dengan yang namanya endomysium. Jadi sarkolema itu tadi dalam serat itu ada sarkoplasma dibungkus oleh sarkolema. Nanti sarkolema itu terbungkus lagi oleh namanya endomysium. Ya, lapisan tipis, lapisan lagi. Endomysium kelompok tadi digabung jadi perimysium. Gabung lagi jadi epimysium. Seperti inilah gambaran mikroskopis dari otot rangka. Kelihatan garis gelap terangnya yang terpotong secara transversal. Ya, hati-hati. Nah, kalau kita lihat dari gambarannya, ini ada dua inti yang di bawah nih. Ini ada satu yang kelihatannya di pinggir, satu kelihatan di tengah. Nah, posisi yang kelihatan di tengah itu sebenarnya salah melihat kita. Ya, tadi saya sebutkan untuk melihat dia di pinggir atau tengah, pastikan kita melihat dari dua posisi, depan dan dari samping. Nah, kita perjelas lagi seperti apa gambarannya atau detailnya. Seperti ini gambarannya. Jadi kita melihat ada serat dari otot, kemudian kita melihat ada inti, kemudian kita melihat ada inti yang dua kelihatannya ya, itu adalah karena jumlah sel atau jumlah inti dalam sel otot itu sangat banyak, jadi bisa saja dia bertempel seperti ini. Kemudian kita melihat ada garis gelap terang, ada pita A, pita I, yang warnanya putih itu pita I namanya, yang warnanya agak gelap itu adalah pita A, dan yang di dalam pita I itu ada garis tipis yang disebut dengan garis Z. Pita A, pita I, garis Z. Itu garis tipis. Sulit kita melihat kalau menggunakan mikroskop yang biasa ya. Itu perbedaannya harus 1000 sampai dengan 4000 kali. Nah, hati-hati dengan endotel. Di sini ada inti yang berasal dari endotel sel. Jadi dalam otot akan ada pembuluh darah. Pembuluh darah dilapisi oleh namanya endotel. Nah, itulah yang disebut dengan endotel. Hati-hati bentukannya seperti apa. Anda bisa lihat di gambar seperti ini. Ya, ada endotel, ada inti dari otot rangka sendiri. Kemudian kita bahas tentang otot jantung. Otot jantung ini, kalau kita lihat nanti, kenapa disebut dengan otot bergaris, kita nanti akan lihat secara mikroskopisnya. Otot jantung ini lokasinya hanya ada di jantung. Kemudian dia sifatnya inervasi, sistem saraf otonom, di mana otonom tadi bisa simpatis, bisa juga parasimpatis. Kembali ke materi sistem saraf, dia ada yang simpatis dan ada yang parasimpatis ya. Kalau untuk otot jantung, meningkatnya denyut jantung ini dipengaruhi oleh saraf yang bersifat simpatis. Sedangkan kalau denyut ini itu berkurang, dipengaruhi oleh saraf yang bersifat parasimpatis. Ya, jadi harus kita pahami itu, denyut yang bertambah adalah simpatis, denyut berkurang adalah parasimpatis. Nah, kerja saraf otonom ini, baik itu simpatis ataupun parasimpatis, itu akan berkebalikan dengan kerja dari otot polos nanti. Nanti kita akan bahas otot polos, gimana kerja saraf yang mempengaruhinya. Aksinya bagaimana? Yaitu kontraksi dan otomatis dan juga ritmik. Jadi dia memiliki irama sendiri, dia punya keseragaman antara satu dan lainnya, terus dengan ritmis. Dan kita lihat lagi dari cirinya, otot jantung ini memiliki panjang sel 80 mikron dan diameter 15 mikron. Kalau otot rangka tadi panjang, sedangkan kalau jantung ini pendek-pendek. Kemudian dia memiliki garis gelap terang juga, walaupun tidak sebelah dengan otot rangka. Makanya otot jantung disatukan dalam skema otot bergaris. Intinya di tengah dengan jumlah 1, tetap melihatnya di kanan kiri, ya, tidak bisa hanya satu sisi. Bahkan kalau bagus lihatnya dari longitudinal dan transversal.
Jadi kalau tadi otot jantung, otot rangka dari tengah, itu kalau kita lihat dari dua sisi dan longitudinal transversal, sedangkan otot jantung juga sama, tapi posisinya agak di tengah. Kalau tadi di pinggir, oke ya. Kemudian pada interval tertentu terdapat keping interkalasi namanya, di mana keping interkalasi ini ada namanya jaringan Purkinje. Fungsi jaringan Purkinje ini untuk mempercepat penghantaran impuls dengan kecepatan 4 meter per detik. Itu adalah kecepatan dari jaringan Purkinje untuk menghantarkan impulsnya. Berikut adalah gambaran dari mikroskopis yang secara skematik. Ini gambaran biasa ya, bukan dari mikroskopisnya langsung. Kita bisa melihat bahwa otot jantung ini itu memiliki bentukan yang individual. Di atas kelihatan seperti itu. Kemudian kalau longitudinal, potongan longitudinal dia memanjang, kita bisa lihat ada gabungan-gabungan sel yang menempel satu sama lain. Dan kalau kita lihat secara transversal atau cross section, itu intinya agak ke tengah. Bedakan dengan otot rangka yang semua di pinggir. Nanti kita lihat secara gambaran mikroskopisnya. Kemudian dia akan terwarnai lebih merah ketika kita warnai di hematoxin eosin, karena sifatnya ada eosinofilik, suka terhadap warna eosin. Kemudian intinya itu ada di tengah, dan kadang-kadang kita temukan jumlahnya 2, bulat bentuknya. Kemudian antara satu sel dengan sel lainnya itu digabungkan dengan yang namanya keping interkalasi, sehingga terbentuklah namanya serat. Kemudian kalau kita melihat secara pemotongan cross section, itu berasal dari terlihat ada sarkomer. Kemudian kalau kita melihat secara longitudinal, maka kita bisa melihat garis-garis yang sejajar dengan serat tersebut. Garis-garis sejajar itulah yang disebut dengan myofibril. Ya, itu adalah perbedaan. Kalau di otot rangka, myofibril tidak terlihat sama sekali. Dia lebih jelasnya garis gelap terang yang tegak lurus terhadap seratnya. Sedangkan kalau otot jantung sendiri, itu terlihat myofibrilnya dengan halus. Ini gambaran aslinya, seperti apa yang namanya otot jantung. Otot jantung seperti ini, dia ada cabangnya ya, nanti kita bisa lihat cabangnya. Itu bentuknya seperti ini, yang longitudinal dan yang transversal yang kanan, atau bahasa Inggrisnya adalah cross sectional. Kita perbesar lagi, bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa melihat adanya cabang dari otot jantung ini. Itu kita bisa lihat cabang bentuknya seperti ini, dan inti yang bentuknya oval dan ada di tengah. Walaupun kita tidak bisa melihat apakah dia betul di tengah atau tidak, karena tengah atau tidaknya itu kita bisa pastikan melalui pemotongan transversal atau cross sectional. Di sini kelihatan juga adanya cabang ya, cabang yang di atas branch fiber itu. Lalu kita melihat ada keping interkalasi. Nah, ini adalah gambaran jelasnya dari otot jantung. Kemudian kita bisa lihat ada garis-garis sejajar, itu adalah myofibril. Itu bisa kelihatan agak tipis garis-garisnya. Kemudian ini ada juga gambaran dari otot jantung. Ada serat Purkinje yang tadi saya sebutkan percepat dari impuls. Kemudian dia dilapisi oleh namanya endokardium. Dia ada namanya endokardium, yaitu epitel yang melapisi dari otot jantung. Bentuknya seperti itu. Ini juga kita temukan ada namanya sel yang memiliki 2 inti, itu normal saja, maka dia disebut dengan sel binuklear. Jadi kita nggak usah aneh ketika melihat ada otot jantung kok isinya ada 2. Itu tidak masalah. Apalagi otot rangka. Otot rangka tuh puluhan intinya. Kemudian kita bahas otot halus atau otot polos. Otot polos ini kita dahulu bentuknya seperti gelendong, memanjang dengan ujung lancip di kanan kirinya. Dia sebelah gelendong. Kalau Anda melihat seperti cendol lah ya, ujungnya lancip satu sama lain. Panjang, ramping, pipih, dan langsing. Nah, itu bentuknya. Setiap otot memiliki satu inti di tengahnya. Sitoplasma terdiri dari sarkoplasma yang mengandung myofibril, yaitu elemen yang mampu berkontraksi. Kemudian panjang otot polos antara 15 sampai dengan 500 mikron,
tergantung lokasinya. Yang terpendek di pembuluh darah, sedangkan yang terpanjang ada di uterus. Kemudian kita melihat kembali lokasi di mana kita temukan otot polos. Otot polos kita temukan pada alat atau daerah organ yang berongga, seperti saluran pencernaan, batang kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus kasar atau usus besar ya. Itu kita temukan otot polos di situ, batang tenggorokan, bronkus, pulmo, uterus, kemudian kantung urin, kantung empedu, dan juga pembuluh darah. Kemudian cara persarafannya, dia bersifat inervasi, itu sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, bisa parasimpatis, bisa juga parasimpatis. Untuk otot polos, ini peningkatan kerja otot polos seperti gerak peristaltik dilakukan oleh saraf parasimpatis, sedangkan penghambatannya dilakukan oleh saraf simpatis. Hati-hati kebalikan dengan otot jantung ya. Jantung mempercepat adalah simpatis, sedangkan yang melambatkan adalah parasimpatis. Kalau ini yang melambatkan adalah simpatis, yang mempercepat adalah parasimpatis. Makanya terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong. Aksinya, kontraksi yang lambat, berlangsung lama, dan kadang-kadang dia ritmik. Jadi kadang-kadang dia teratur, kadang-kadang dia tidak. Kalau kita lihat cara gambaran histologinya, bentuknya seperti ini. Saya sebutkan bergelendong, ujungnya lancip di kedua sisinya, ramping seperti ini. Dan kalau kita lihat longitudinal, dia bentuknya seperti ini, sangat merapat. Ya, kemudian kalau cross seksional, dia bentuknya terlihat hanya inti dan lain sebagainya. Hati-hati, gambarannya ini hanya gambaran yang bagus di ketika praktikum. Gimana caranya dari yang gambaran asli menjadi seperti ini. Tapi tetap harus mengikuti kaidah menggambarnya seperti apa, kemiripannya seperti apa. Bagaimana gambaran dari sel otot polos ini? Dia sama-sama bersifat eosinofilik, warnanya merah. Dan kita melihat adanya minimal endomysium. Kemudian bentuknya itu memanjang, inti tengah seperti hotdog, kemudian seratnya terdiri 1-1 dengan inti yang hanya satu di setiap selnya. Ketika kita lihat gambaran yang aslinya, ini adalah potongan dari saluran pencernaan. Saya potong secara transversal atau longitudinal, maka kita bisa temukan ada namanya epimysium di situ. Kita temukan ada pemotongan transversal atau cross seksional, dan kita melihat ada pemotongan longitudinal. Ketika kita salah memotong saluran pencernaan, seperti usus lah. Usus saya potong secara tegak lurus, maka gambarnya seperti ini. Tapi kalau saya potong secara longitudinal, saya buat preparat, maka cross seksional berubah menjadi longitudinal, longitudinal berubah menjadi cross seksional. Ya, itu bentukannya. Kita perbesar gambaran tadi, ini ada gambaran yang cross seksional. Nah, ini tadi di luarnya terbalik ya. Kemudian ini longitudinal. Nah, longitudinal kita lihat ada inti yang rapat. Itu sebenarnya terdiri dari satu sel. Karena dia ramping, maka kelihatan seperti berdempet. Yang cross seksional, dia kelihatan yang gelap-gelapnya itu adalah intinya. Yang bolong-bolong tampak ada warna gelap itu adalah potongan dari otot yang tidak tersentuh intinya, atau inti tidak terpotong. Hati-hati menggambarnya, nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, ini gambaran yang kita harus pahami. Jadi ketika sel itu mengalami kontraksi, dia memendek. Ketika relaksasi, dia kembali ke ukuran semula. Kemudian kalau kita lihat di tengahnya, gambaran di tengahnya itu adalah sel yang menumpuk satu sama lain. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bentuknya satu-satu ditumpuk, tapi tidak sejajar. Kemudian kita potong nih. Ketika kita potong, itu bisa saja ada terpotong yang tidak menyentuh tengahnya, ada yang memotong menyentuh tengahnya. Jika dia memotong di bagian belakang, yang kanan kita lihat yang kanan, maka gambar histologinya dia bentuknya kecil bulat. Agak ke tengah bentuknya bulat, agak bulat ya, tapi tidak ada intinya juga. Ke tengah lagi agak besar lagi, tapi tidak terpotong intinya. Baru ketika kita potong pas tengah-tengah, maka kita bisa temukan suatu lingkaran atau bulatan dengan inti yang terlihat seperti itu. Nah, hati-hati karena dia panjang, maka kita bisa saja potong pas bagian ujungnya bulat tapi tidak ada intinya. Atau bisa saja kita pas potong tengahnya, dia bulat dan ada intinya. Tapi ketika kita memotong secara transversal atau cross seksional,
tidak akan pernah kita dapatkan semua inti terpotong sama. Pasti akan ada lingkaran tanpa inti. Bukan berarti itu sel tanpa inti ya, tapi yang terpotong adalah pas bagian yang tidak terpotong intinya. Nah, ini gambaran juga aslinya, cross-sectional, longitudinal, ada endomysium, tidak akan kelihatan di sini ya, karena butuh pewarnaan lebih detail. Kita melihat ada permisium. Masih kan masih otot rangka tadi, silahkan Anda baik lagi otot rangka. Permisium itu seperti apa? Yaitu lapisan yang menyelubungi otot, serat, dan sebagainya. Ya, Anda silahkan baca lagi atau lihat lagi di sebelumnya. Ini gambaran aslinya seperti ini. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan dari materi tentang otot. Jadi Anda harus lihat bahwa otot itu terbagi menjadi dua kalau kita lihat secara histologinya ya, secara gambaran mikroskopis. Tapi harus kita pahami bahwa otot ini itu posisi inti di tengah atau di pinggir itu tergantung dari kita melihat. Jadi kalau kita melihat secara longitudinal, bisa saja dia ada di tengah. Tapi kalau kita pastikan secara transversal atau cross-sectional, maka kita bisa lihat posisi ada di pinggir. Untuk otot rangka. Otot jantung, nah dia agak ke tengah atau bisa sampai tengah. Tidak sampai di pinggir sekali seperti otot rangka. Dan kalau otot polos, dia betul-betul di tengah. Nanti ngelihatnya seperti apa? Ngelihatnya secara cross-sectional. Jadi, pastikan nanti ketika Anda melihat teorinya seperti apa, kita nanti praktikum, kita melihat menggambarnya seperti apa, dia akan didetailkan di arah sana. Oke, makasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tulis komen dan lain sebagainya untuk mengembangkan teori ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.